Gue adalah orang yang dulunya tuh bukan siapa-siapa. Bro, jujur aja, kalau kamu buka TikTok, Twitter, atau kolom komentar YouTube sekarang, satu nama ini muncul terus, Timothy Ronald. Ada yang bela, ada yang marah, ada yang bingung, ada yang cuma ikut rame. Itu kan. Ya, banyak yang nanya gue, gimana sih cara dapetin income 100 juta? Gampang sekali. Gampang sekali. Toolsnya di depan kalian, semua ilmunya di depan kalian, tinggal kalian mau eksekusi atau enggak. Tapi satu hal sama, semua orang nanya hal yang sama. Jadi kita bahas pelan-pelan, bukan pakai emosi, tapi pakai urutan yang bikin otak netizen bilang, oh, gitu toh. Pertanyaan 1. Siapa yang melaporkan? Ada laporan resmi ke Polda Metro Jaya. Pelapornya tercatat dengan inisial Y. Itu bukan nama panggung, bukan akun anonim. Itu standar hukum supaya identitas korban tidak disebar ke publik. Tapi yang menarik, dari berbagai unggahan dan pengakuan di media sosial, pelapor ini bukan satu orang yang berdiri sendiri. Dia adalah perwakilan dari sejumlah orang yang sama-sama merasa dirugikan dalam sebuah aktivitas investasi kripto. Mereka berasal dari komunitas yang sama, ikut program yang sama, dan mengalami kerugian yang mirip. Akhirnya mereka sepakat, daripada teriak di internet doang, kita bawa ke jalur hukum. Dan disitulah laporan dibuat. Pertanyaan 2. Kenapa mereka melapor? Ini inti ceritanya. Orang-orang ini ikut dalam sebuah sistem investasi kripto. Di dalamnya ada sinyal koin, rekomendasi aset, analisis potensi naik, optimisme soal profit. Mereka tidak beli koin itu random. Mereka beli karena dipengaruhi oleh rekomendasi dalam komunitas tersebut. Masalahnya datang ketika koin yang dibeli jatuh parah, bukan turun 10-20%, tapi sampai hampir habis nilainya. Beberapa dari mereka mengaku menginvestasikan miliaran rupiah. Dan saat harga jatuh, uang itu ikut lenyap. Di titik itu, mereka mulai bertanya, ini kita rugi karena pasar atau karena kita diarahkan ke sesuatu yang bermasalah? Itulah yang mendorong mereka ke polisi. Jadi ini penipuan atau cuma risiko kripto? Pertanyaan 3. Ini penipuan atau risiko pasar? Ini yang bikin netizen perang di kolom komentar. Jawaban jujurnya, itu belum diputuskan. Dalam hukum, ada garis besar yang penting. Kalau seseorang hanya memberi edukasi, hanya berbagi opini, tidak menjanjikan keuntungan, maka ketika orang lain rugi, itu disebut risiko investasi. Tapi kalau seseorang menjanjikan profit, memberi ilusi keuntungan, pasti mengarahkan dengan informasi yang menyesatkan, maka itu bisa jadi penipuan. Dan yang sekarang sedang diselidiki polisi adalah, apakah yang terjadi masuk kategori edukasi atau manipulasi? Belum ada kesimpulan. Mimpi gue dari awal tuh gue gak pengen jadi orang nomor 100 terkaya, nomor 50, gue pengen jadi nomor 1 paling kaya. Pertanyaan 4. Timothy sudah ditangkap atau belum? Ini penting, karena banyak orang sudah keburu ngejudge. Jawabannya, dia masih terlapor, belum tersangka, belum ditahan. Artinya, polisi sedang mengumpulkan bukti, keterangan saksi, data transaksi, konteks rekomendasi. Belum ada keputusan apakah dia bersalah atau tidak. Jadi kalau kamu lihat komentar dia sudah masuk penjara, itu tidak sesuai fakta saat ini. Pertanyaan 5. Uang korban bisa kembali? Secara hukum, kalau nanti terbukti ada tindak pidana, maka aset bisa disita. Ada proses penggantian kerugian, korban bisa menuntut haknya. Tapi kalau pengadilan memutuskan ini hanya kerugian investasi biasa, maka uang tidak bisa dipaksa kembali, karena risiko memang ada di investor. Itu sebabnya semua pihak sekarang menunggu hasil penyelidikan. Pertanyaan 6. Kenapa netizen ribut? Karena ini menyentuh 3 hal sensitif. Uang kripto, figur publik, banyak orang pernah rugi di kripto. Banyak juga yang percaya pada edukator tertentu. Begitu ada laporan polisi, trauma lama langsung kebuka. Makanya opini publik meledak lebih cepat daripada fakta hukum. Kesimpulan yang netizen perlu pegang, ada laporan resmi. Pelapor adalah pihak yang merasa dirugikan. Uangnya hilang karena kripto anjlok. Polisi sedang menyelidiki. Timothy belum terbukti bersalah. Ini masih proses hukum, bukan vonis. Artinya, kita boleh kritis, tapi jangan menghakimi sebelum pengadilan bicara.